Setelah penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, untuk pertama kalinya Hasto tampil dalam sebuah video yang dirilis ke media. Dalam video itu, ia berbicara dengan penuh keyakinan sambil memegang buku Bung Karno yang berjudul Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adams, seolah ingin menunjukkan bahwa ia berada di jalur perjuangan besar yang diwarisi pendiri bangsa. Dalam video berdurasi singkat itu, Hasto menyampaikan pesan yang syarat akan simbolisme. Ia mengutip pandangan Bung Karno tentang penjara sebagai jalan pengorbanan demi cita-cita luhur. Hasto mencoba menghubungkan dirinya dengan semangat perjuangan Bung Karno, menggambarkan seolah-olah langkah yang diambilnya adalah bagian dari pengorbanan untuk mempertahankan prinsip dan visi partainya. Namun, narasi yang ia bangun ini justru memicu kontroversi. Banyak pihak melihat ini sebagai upaya memainkan emosi publik untuk membangun citra dirinya sebagai korban yang tak gentar melawan kekuatan besar, yang disebutnya sebagai tembok tebal kekuasaan. Hasto juga menyinggung isu yang telah lama menjadi perdebatan, yaitu ambisi untuk menjabat 3 periode. Ia secara implisit menyebut bahwa ada sosok yang berupaya memperpanjang masa jabatan presiden dengan melanggar konstitusi. Meski tidak menyebut nama secara langsung, namun publik sangat paham bahwa yang dimaksud Hasto adalah Jokowi. Hasto memainkan perannya sebagai sosok yang dizolimi, bahwa status hukumnya saat ini tidak lain karena campur tangan Jokowi atas kritik keras dirinya di akhir-akhir masa jabatan presiden ke-7 itu. Hasto mengklaim bahwa PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri telah menunjukkan sikap tegas untuk menolak segala upaya melanggar konstitusi. Dalam narasinya, Megawati digambarkan sebagai figur kokoh yang menjaga demokrasi dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Namun, narasi ini tidak serta-merta diterima oleh semua pihak. Sebaliknya, banyak yang mempertanyakan motif di balik pernyataan Hasto. Pengamat politik menilai bahwa pernyataan tersebut tidak lebih dari strategi untuk mengalihkan perhatian dari kasus hukum yang sedang menjeratnya. Dengan membangun citra sebagai pejuang demokrasi, Hasto seolah ingin mengaburkan fakta bahwa ia sedang menghadapi dakwaan serius. Strategi ini dinilai efektif dalam jangka pendek, tetapi rentan memancing kritik tajam dari mereka yang lebih fokus pada substansi masalah hukum yang dihadapinya. Penampilan Hasto dalam video tersebut juga dianggap sebagai upaya untuk memperkuat loyalitas kader PDIP di tengah guncangan besar yang melanda partai. Dengan mengangkat semangat perjuangan Bung Karno, Hasto mencoba menyatukan barisan partai yang mungkin mulai terpecah akibat skandal yang melibatkan dirinya. Namun, apakah langkah ini cukup untuk meredam gejolak internal dan menjaga citra partai di mata publik? Pertanyaan ini masih menjadi misteri yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Pada akhirnya, babak pertama dari drama politik ini menunjukkan bahwa Hasto tidak hanya menghadapi persoalan hukum, tetapi juga tantangan besar dalam menjaga legitimasi politiknya. Dengan membangun narasi yang penuh emosi dan simbolisme, ia berusaha mengontrol opini publik sambil mencari dukungan dari dalam partainya sendiri. Namun, efektivitas strategi ini masih menjadi tanda tanya besar, mengingat kritik yang semakin menguat terhadap langkah-langkah yang ia ambil. Dalam narasi videonya, Hasto terus menggulirkan narasi bahwa ada campur tangan pihak tertentu, seolah-olah ia adalah korban dari permainan politik tingkat tinggi. Sayangnya, KPK sudah dengan tegas membantah adanya intervensi politik dalam penetapan status tersangka terhadap Hasto. Selama masa jabatan 10 tahun, Jokowi dikenal menjaga jarak dari urusan hukum yang ditangani oleh KPK. Klaim bahwa mantan presiden ini memiliki pengaruh terhadap kasus Hasto dianggap tidak berdasar. Dalam upayanya menggiring opini, Hasto mengangkat kembali isu lama yang sudah dibantah berulang kali. Salah satu upayanya adalah dengan mengaitkan persoalan hukum yang dihadapinya dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, langkah ini bukannya menghasilkan simpati, malah memperkeruh citra partai. Sebagai seorang politisi yang berada di posisi strategis, Hasto dinilai keliru memanfaatkan isu ini sebagai tameng untuk melindungi diri. Di sisi lain, KPK telah menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni berdasarkan bukti-bukti hukum yang valid. Penyidik menemukan bahwa tindakan Hasto dalam kasus ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghambat upaya pengungkapan kebenaran terkait kasus Harun Masiku. Sebagai seorang sekjen partai besar, keterlibatan Hasto dalam dugaan perintangan penyidikan ini menimbulkan tanda tanya besar terkait integritasnya. Tak hanya itu, berbagai pihak mulai mempertanyakan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menghadapi situasi ini. Sebagai partai yang sering mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi dan pendukung supremasi hukum, langkah yang diambil oleh petinggi partai ini justru terlihat kontradiktif.
Bukannya mendukung proses hukum yang berjalan, Hasto memilih untuk melontarkan tuduhan-tuduhan tak berdasar yang memicu kegaduhan politik. Pernyataan Hasto mengenai adanya intimidasi dari aparat penegak hukum juga menjadi sorotan. Jika memang ada tekanan, mengapa hal ini baru diungkap setelah ia ditetapkan sebagai tersangka? Hal ini membuat publik semakin skeptis terhadap kebenaran pernyataannya. Banyak yang menilai bahwa tuduhan tersebut hanya digunakan sebagai senjata politik untuk meraih simpati. Alih-alih menghadapi proses hukum dengan sikap kooperatif, Hasto lebih memilih jalan retorika politik yang kontroversial. Langkah ini tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga mencoreng nama baik partai. Bagi sebagian besar masyarakat, ini adalah bukti nyata bahwa permainan politik telah mengorbankan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Publik pun semakin cerdas dalam menilai mana yang benar-benar memperjuangkan demokrasi dan mana yang hanya sekadar drama politik. Ketika kasus hukum menimpa seorang tokoh besar seperti Hasto Kristianto, tidak jarang strategi pengalihan isu menjadi senjata utama. Dalam konteks ini, Hasto tampaknya berupaya keras untuk menciptakan narasi yang dapat menutupi inti persoalan. Salah satu cara yang paling kentara adalah dengan mengangkat isu lama, yaitu perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Namun, banyak pihak menilai langkah ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga cenderung memperburuk situasi. Isu 3 periode sebenarnya sudah lama ditutup, terutama setelah Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, dengan tegas membantah adanya permintaan dari Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Jokowi sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa ia menghormati konstitusi dan tidak pernah bermaksud untuk melanggarnya. Namun dalam berbagai kesempatan, Hasto justru terus mencoba menggiring opini publik bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berambisi melanggar konstitusi. Pernyataan ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga memunculkan kecurigaan bahwa Hasto sedang mencoba mengalihkan perhatian dari kasus yang menjerat dirinya. Narasi yang dibangun Hasto juga mengandung elemen kebohongan yang terstruktur. Dalam videonya, ia menyinggung adanya intimidasi dari aparat penegak hukum, seolah-olah ia menjadi korban dari konspirasi besar. Namun, fakta yang ada justru menunjukkan sebaliknya. KPK telah memastikan bahwa penetapan status tersangka terhadap Hasto dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Bahkan, KPK secara tegas menyatakan bahwa tidak ada intervensi politik dalam proses tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh fakta bahwa selama masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi dikenal menjaga independensi KPK. Dalam konteks ini, tuduhan Hasto terhadap Jokowi terasa sangat tidak berdasar. Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi tidak pernah secara langsung bertemu dengan pimpinan KPK untuk membahas kasus tertentu. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa Jokowi tidak terlibat dalam kasus yang menjerat Hasto. Namun, narasi yang dibangun Hasto seolah mencoba menempatkan dirinya sebagai korban dari intrik politik yang melibatkan kekuasaan tinggi. Padahal, realitas menunjukkan bahwa segala keputusan hukum yang diambil KPK murni berdasarkan fakta dan bukti yang telah dikumpulkan. Sebagai tokoh penting dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tindakan Hasto juga mencoreng kredibilitas partai yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. Dengan mencoba menjadikan Jokowi sebagai kambing hitam, ia tidak hanya merusak hubungan internal partai, tetapi juga menciptakan persepsi buruk di mata publik. Apalagi tuduhan terhadap Jokowi terkait isu 3 periode telah dibantah dengan tegas oleh berbagai pihak, termasuk oleh Jokowi sendiri, jauh sebelum kasus Hasto muncul ke permukaan. Selain itu, pernyataan Hasto yang menyebutkan bahwa masuk penjara adalah bentuk pengorbanan demi cita-cita partai juga menimbulkan polemik. Banyak pihak menilai bahwa pandangan ini adalah bentuk glorifikasi terhadap pelanggaran hukum, seolah-olah kesalahan yang dilakukan dapat dimaafkan jika dibungkus dengan narasi perjuangan. Padahal, hukum harus ditegakkan tanpa memandang status atau jabatan seseorang. Strategi pengalihan isu dan narasi kebohongan yang digunakan Hasto mungkin efektif untuk sementara waktu, tetapi publik kini semakin cerdas dalam menilai situasi. Kebohongan yang disampaikan secara berulang hanya akan memperburuk kredibilitas dirinya dan partainya. Alih-alih menghadapi masalah dengan transparansi, Hasto memilih jalan yang justru memperumit posisinya sendiri. Pada akhirnya, langkah-langkah yang diambil Hasto dalam menghadapi kasus ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap supremasi hukum dan kejujuran. Alih-alih fokus pada pembelaan yang berbasis fakta, ia memilih untuk menciptakan distraksi yang tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga semakin merusak nama PDIP. Babak ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap narasi yang dibangun oleh para elit politik,
terutama ketika narasi tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Tindakan Hasto yang mengkambing hitamkan Jokowi hanya menambah daftar panjang kebohongan yang harus ia pertanggungjawabkan. Jokowi yang kini sudah pensiun sama sekali tidak memiliki otoritas untuk mengintervensi KPK. Bahkan selama menjabat, Jokowi dikenal menjaga independensi lembaga anti rasuah tersebut, menjadikannya salah satu pilar kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tuduhan yang dilontarkan Hasto dianggap sebagai upaya memanfaatkan nama besar Jokowi untuk menciptakan keraguan di kalangan publik. Sebuah langkah yang menunjukkan lebih kepada keputusasaan daripada strategi. Sebagai partai besar yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan demokrasi, PDIP seharusnya mampu menghadapi masalah hukum ini dengan kepala tegak, tanpa mengorbankan nama baik orang lain. Namun, langkah Hasto justru menunjukkan sebaliknya. Alih-alih mengedepankan transparansi dan menghormati proses hukum, ia memilih untuk menyebar isu dan narasi yang menyesatkan. Narasi ini selain merusak integritas partai juga menciptakan persepsi negatif di masyarakat yang pada akhirnya hanya memperburuk situasi. Tuduhan bahwa dirinya menjadi korban rekayasa politik tidak lebih dari sekadar ilusi yang ia ciptakan untuk membela diri. Sebuah drama yang sulit diterima di era di mana informasi dapat diverifikasi dengan cepat. Publik kini menanti kelanjutan kasus ini dengan harapan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, sesuatu yang sudah lama menjadi harapan rakyat terhadap lembaga hukum. Hasto dengan segala retorika dan dramanya harus menyadari bahwa hukum adalah panglima tertinggi yang tidak bisa ditawar. Segala upaya untuk mengalihkan perhatian dari inti masalah hanya akan semakin menjatuhkan reputasinya dan semakin mencoreng citra PDIP sebagai partai yang selama ini dikenal vokal memperjuangkan kepentingan rakyat. Pada akhirnya, yang dituntut dari seorang pemimpin adalah keberanian untuk menghadapi kenyataan, bukan lari dari tanggung jawab dengan menyalahkan pihak lain.